yang gede itu, yang acara sedekah itu, memang bentuknya tangan gede, ada gelang, giwang, dan pernak-pernik itu, Bu. Semua yang di laut tatkala mau menampakkan wujud aslinya itu biasa kayak mau hujan, ada petir, ada binatang laut yang biasa udah kelihatan, kok ini kelihatan ada apa, ombak, beda kayak gitu. Mesti itu harus kayak gitu, ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda-tandanya itu kayak apa sih namanya, kayak semuanya ada tanda-tandanya. Kalau wujud yang tak nampak akan nampak, pasti ada tanda-tandanya. Jadi kalau misalkan orang zaman sekarang tahu dari mitologi, dari legenda mitologi itu, Kraken itu bentuknya seperti gurita yang raksasa yang besar banget yang menguasai samudra. Tapi ternyata Kraken itu punya wujud manusia seperti kita. Nah, bagaimana sih wujudnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Time Travel. Nah, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Mas Anton gimana kabarnya? Sama kabarnya baik. Alhamdulillah. Sobat Time Travel gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan yang maha kuasa ya Mas Anton. Yes. Nah, di episode kali ini kita sebenarnya mau melanjuti episode sebelumnya. Kalau kalian Sobat Time Travel pernah nonton, itu ada di episode angin ya. Iya, angin, sedekah laut. Sedekah laut yang ada di Tegal. Kesaksian Mas Amin tentang fenomena yang terjadi pada saat sedekah laut di Tegal, Jawa Tengah. Yeah. Nah, menindaklanjuti rasa penasaran kita tentang sosok tangan besar yang menerima sajen pada sedekah laut di Tegal saat itu. Nah, Mas Amin dan Alif kemudian melakukan penelusuran ya untuk mencari tahu siapa sebenarnya tokoh yang tangan besar yang menerima sesajen itu. Gimana Alif cerita penelusurannya Alif? Alif melakukan penelusurannya terus sejak melihat itu kemana Alif? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah episode itu, episode yang angin ya, itu, angin yang sedekah laut itu, Mas Amin cerita ada tangan besar itu yang menerima si sesaji itu. Nah, akhirnya karena rasa penasaran, saya dan Mas Amin itu menelusuri ya dengan cara berdoa, tawasulan, akhirnya menelusuri dengan izin Tuhan. Sampai entah gimana dalam perjalanan kita itu mengarahnya ke Samudra Pasifik, tapi nggak berhenti di situ. Ternyata lanjut ke arah Samudra Pasifik yang sampai ke arah Samudra Atlantik kalau nggak salah dari peta itu. Nah, ternyata di sana tuh kita nemu ada sosok yang sangat-sangat istimewa bagi kita. Beliau itu mungkin kalau misalkan orang zaman sekarang kenal itu dalam bahasa mitologinya sebagai Kraken. Iya. Yeah. Okay. Nah, waktu yang Alif temuin di tengah perjalanan Alif menelusuri sosok tersebut, siapa yang Alif lihat sebenarnya? Apa yang Alif lihat? Oke. Jadi kalau misalkan orang zaman sekarang tahu dari mitologi, dari legenda mitologi itu, Kraken itu bentuknya seperti gurita yang raksasa yang besar banget yang menguasai samudra. Tapi ternyata Kraken itu punya wujud manusia seperti kita. Nah, bagaimana sih wujudnya? Secara penggambaran perawakannya aja ya, Kraken itu beliau wujudnya muda, seperti anak muda gitu, anak muda yang gagah, berwibawa, tegas, ganteng. Rambutnya itu dia punya rambut warnanya pirang tapi kecoklatan, agak panjang, sepundak tapi agak bergelombang, itu ikal. Itu postur-postur orang Asia, Eropa atau Timur Tengah? Kalau yang saya sama Mas Amin lihat, Mas,
itu perawakannya perawakan orang Eropa, seperti orang Eropa. Perawakan. Tuh, perawakannya seperti orang Eropa. Kenapa? Karena badannya itu besar, tegap ya, tinggi, gagah gitu. Bajunya gimana sih? Dia pakai baju yang dia tuh punya dia punya apa ya? Pakai baju yang kayak sutra gitu, kayak seorang apa ya? Petinggi kerajaan lah gitu, bangsawan. Terus yang paling unik, dia tuh punya jubah di belakangnya. Jubahnya itu warna biru keperakan, berkibar-kibar, kena angin gitu kalau di laut. Kayak gitu. Kayak Superman tapi warnanya biru gitu ya. Iya. Gitu. Kalau misalkan saya sama Mas Amin lihat itu, jubahnya itu sampai nyentuh ke permukaan air gitu, saking panjangnya. Nah, yang unik lagi, beliau itu megang tongkat, megang senjata lah. Kalau saya bilang itu megang senjata. Bentuk senjatanya itu jadi semacam tongkat panjang. Jadi apa ya? Seperti tombak. Tapi tombaknya itu warnanya itu emas. Emas, ada garis-garis putihnya. Di tengahnya itu ada batu permata di atasnya. Gitu. Perawakannya kurang lebih kayak gitu, Mas. Nah, kalau kita kan taunya kan masyarakat umum tahu Kraken itu adalah sosok yang kurang lebih monster ya, laut. Iya. Tapi kalau yang dari penglihatannya Alif sendiri waktu bertemu dengan beliau, itu bagaimana Alif menilai? Jadi ketika saya sama Mas Amin itu ketemu sama Kraken, kita nyebut Kraken aja ya biar enak. Yes. Kita ketemu Kraken. Nah, kalau misalkan kita bisa gambarin, ketika seseorang itu ketemu Kraken, suasana laut itu sebenarnya tenang awalnya, tenang. Karena di samudra itu kan ya laut dalam, tenang. Tapi kemunculannya beliau itu akhirnya ada ombak. Nah, karena ketemunya itu yang satu sisi itu samudra Pasifik, satu sisi samudra Atlantik. Jadi seperti pertemuan dua arus Mas sebenarnya. Gitu, pertemuan dua arus. Nah, air laut itu bergelombang. Nah, terus saya sama Mas Amin itu ngelihat langit jadi mendung. Diiringi oleh petir-petir. Gitu, petir-petir. Angin itu berhembus. Berhembusnya itu bukan cuma satu arah, misal dari timur ke barat, nggak gitu, atau sebaliknya. Tapi berhembusnya tuh jadi kerasanya dari kanan kiri barengan, gitu. Gitu. Nanti balik lagi, nanti masuk lagi, nanti balik lagi. Jadi gitu. fenomena yang menyertai. Itu fenomena yang menyertai ya, gitu. kemunculannya sosok beliau, gitu. Nah, mungkin kalau orang kenal dari mitologi, bentuknya itu kayak gurita. Sebenarnya kan ada wujudnya kalau saya sama Mas Amin ketemu. Nah, kebanyakan orang juga mandang Kraken itu sebagai makhluk yang jahat karena monster. Monster. Nah, saya sama Mas Amin itu ngobrol lah bahasanya sama beliau. Dan ngobrolnya jadi karena dia sosok yang muda ya, jadi kayak seumuran, gitu ya? asik. Iya. Jadi kayak seumuran, kayak misalkan bahasa kitanya, lu apa kabar gitu, bahasanya gitulah. Nah, Kraken bilang sebenarnya semakin kesini dia semakin menyayangkan karena ekosistem laut itu dirusak sama manusia. Kenapa? Karena ternyata di samudra-samudra, lautan-lautan samudra itu yang dalam itu sering dijadikan tempat percobaan senjata, entah sama siapa. Sama negara mana nggak tahu, dia cuma bilang itu aja. Kraken cuma bilang itu. Jadi akhirnya ekosistem laut itu rusak, ikan banyak yang mati, terumbu karang banyak yang hancur dan sebagainya. Dan akhirnya kan jadi tercemar si air lautnya itu. Gitu. Itu yang bikin dia begitu nyaman dengan situasi sekarang ya, orang banyak merusak laut gitu segala macam. Iya, dan kalau misalkan dari sudut pandang orang lihat dia itu sebagai sosok yang jahat, bisa jadi orang yang lihat dia sebagai monster atau sosok yang jahat itu ya tergantung sudut pandangnya dia. Barangkali orang itu yang ketemu sama sosok Kraken itu mungkin melanggar hal-hal tertentu di wilayahnya. Di wilayahnya dia. Akhirnya Kraken berbuat tegas, dia berbuat tegas dan menunjukkan wujud yang tegas itu, gitu. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Kraken itu penjaga laut malah ya, bukan seperti bayangan kita yang dibilangnya monster dengan konotasi yang negatif gitu lah ya. Iya. Akhirnya jadi kayak penjaga kan sebenarnya, jadi kalau kayak gitu. Sebenarnya dari mitologi yang sebenarnya juga ya memang penjaga, tapi bentuk orang yang banyak tahu yaitu monster gurita itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita mungkin akan tanya Mas Amin tentang detail siapa sih sosok Kraken ini. Bagaimana Mas Amin mengenal baik atau tidak beliau si Kraken ini. Oke.
Oke, Sobat Time Travel, kita akan menghubungi Mas Amin untuk tahu lebih detail soal ini. Sobat Time Travel, sekarang kita sudah terhubung dengan Mas Amin untuk cari tahu lebih detail tentang seberapa jauh sih sebenarnya Mas Amin mengenal baik dengan beliau ya, Kraken. Assalamualaikum Mas Amin. Assalamualaikum Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Alif, Mas Anton, jumpa lagi bersama Amin. Jumpa lagi bersama Sobat Time Travel. Iya, gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah selalu sehat. Amin. Berkat doa teman-teman Time Travel semua. Amin, amin. Doanya begitu. Nah, Mas Amin, kan tadi kan kita udah cerita sedikit tentang pencarian Mas Amin dan Alif. Tangan besar. Mengenai sosok tangan besar di acara Sedekah Laut di Tegal kemarin, Mas. Nah kan, ya kan habis itu kan Mas Amin sama Alif kan melakukan penelusuran untuk cari tahu sebenarnya tokoh itu siapa sih sebenarnya. Nah, dari yang Mas Amin temukan bersama dengan Alif, siapa sih tokoh yang Mas Amin temukan waktu di pencarian itu? Oke Mas Anton, jadi begini Mas Anton, Mas Alif ya, itu suatu anugerah dan suatu bentuk wujudnya ciptaan yang maha kuasa ya. Sebenarnya itu tangan yang gede itu yang acara sedekah itu memang bentuknya tangan gede, ada gelang, giwang, dan pernak-pernik itu punya. Nah, sebenarnya bentuk tangan itu bisa berubah jadi kayak gurita itu. Nah, itu sebenarnya itu gurita. Nah, tangan gede yang kita lihat, jadi supaya tidak pada takut. Supaya itu sebenarnya kan berarti makhluk yang di dasar laut itu bisa berubah-ubah, jadi bisa menempatkan, oh ini ada acara sakral ya bentuknya kayak gini, oh ini ada yang jahat sama laut misalnya pengeboman untuk pengambilan ikan, jadi bentuknya beda lagi kayak gitu Mas Alif, Mas Anton. Nah, kalau misalnya sosok yang ditemukan itu adalah Kraken, Mas, kan banyak anggapan orang selama ini sosok Kraken ini kan jadi kayak punya konotasi yang jelek karena dia dibilang monster laut ya kan. Nah, kalau menurut Mas Amin sendiri yang bertemu dengan beliau, apa kesannya Mas ketika ketemu beliau? Kesannya ketemu Kraken itu memang ya bersahabat ya. Kan tadi kalau orang niatnya merusak, nanti Kraken tersebut juga punya nafsu ya untuk bisa marah, bisa kayak gini, kayak gitu Mas. Jadi beliau mereka yang mengarungi semua itu karena ya kan kayak gitu ya, banyak yang nangkap ikan kayak gini kayak gitu, jadi marah ya itu wajar karena makhluk itu, jadi berubah jadi gurita yang gede kayak gitu Mas, jadi bisa fatal itu loh Mas. Kalau bermarah itu ya jelas fatal, kapal seperti apa pun bisa patah, apalagi hati bisa patah itu. Nah, Mas Amin, Itu. kalau menurut Mas Amin, sudut pandangnya Mas Amin, ketika orang atau kita sendiri ketemu sama si sosok Kraken itu, fenomena alam yang terjadi di sekitar situ kayak gimana Mas? Bisa diceritain nggak? Kalau ketemu pas kayak gitu ya mesti pada kaget ya, jelas pada pontang-panting kapal itu, kalau cuma keangkat kepalanya ya, dia totoknya itu loh pasti keangkat semua ya, jadi kayak bencana. Nah, tergantung nantinya, kalau memang dia memang lagi terusik ya marah kayak gitu aja, jadi menampakkannya gak secara langsung gitu, kakinya juga udah bergerak dengan sendirinya gitu. Serentak gitu karena marah ya, jadi serentak. Kaki-kakinya berapa itu jangan sampai kena kaki ujungnya itu kan bisa berbentuk tangan itu sebenarnya itu. Iya. Belum pori-porinya yang lubang-lubang itu loh, setiap kaki-kakinya itu loh, bukan kayak mengandung tentakel tapi bisa, yang lengket itu. Iya bahasanya kayak gitu. Kalau Amin Tegal ya bahasa kayak gitu kurang tahu ya, yang penting lingkaran-lingkaran di kaki itu loh. Iya.
Iya, iya. Oke. Nah, Mas Amin, kan tadi Alif sempat cerita ya fenomena keberadaan dia ketika dia muncul itu ditemani sama fenomena alam yang lainnya. Nah, kalau misalnya tadi kan Alif cerita ada petir ya, apa dia bersahabat iya. dengan Dewa Petir ya? Jadi begitu Mas Anton. Semua yang di laut tatkala mau menampakkan wujud aslinya itu biasa kayak mau hujan, ada petir, ada binatang laut yang biasa nggak kelihatan, kok ini kelihatan ada apa, ombak, beda kayak gitu. Mesti itu harus kayak gitu, ada tanda-tandanya. Kalau nggak ada tanda-tandanya itu kayak apa sih namanya, kayak semuanya ada tanda-tandanya. Kalau wujud yang tak nampak akan nampak, pasti ada tanda-tandanya. Itu Mas Anton, Mas Alif ya, Mas Alif ya. Iya, Mas Amin. Nah, kalau misalnya para pelaut itu kan, dia kan menyaksikan langsung fenomena ya. Cuman kan mereka kan kadang melihatnya sebagai kayak misalnya manusia ikan lah ya. Apakah ada orang-orang ada makhluk-makhluk di sekelilingnya si beliau yang pada saat fenomena munculnya itu ada? Mesti ada, Mas. Jadi semua yang menguasai laut itu, nah itu kan juga ikut menguasai laut juga, itu kayak hiu-hiu yang gede-gede itu kan, itu dikategorikan sebagai raja, itu penguasa ya, pasnya penguasa aja lah, dasar laut itu loh. Itu Mas, pasti ada anak buahnya yang kayak dragon yang kecil, itu kan nanti yang pertama muncul kan yang kecil-kecil, baru yang rajanya itu, mesti jelas ada itu. Ada tingkatannya ya. Oke. Nah, terakhir aja Mas Amin, sebenarnya ada nggak sih pesan-pesan dari beliau untuk kelestarian laut, alam laut lah? Iya, karena waktu itu kan Mas Amin gak cerita waktu kita ke sana, Mas Amin kan sempat bercanda-bercanda lah, ngobrol sama Kraken gitu. Ini pesannya dari beliau ya, yang dikategorikan orang yang terdahulu di laut ya. Walaupun bentuknya Kraken atau kayak gurita itu sebenarnya bentuknya bisa jadi manusia itu ya, kayak kita semua. Nah sebenarnya di situ ada pesan, wahai para pencari ikan atau orang-orang yang penghidupannya dari laut dan pecinta laut, semoga jangan mengotori dan carilah rezeki di laut dengan cara tidak menyakiti penghuni-penghuni di sekitar dasar laut itu, misalnya pakai bom, pakai apa itu ya. Jadi kayak gitu supaya kelestarian laut itu terlalu terjaga itu Mas. Itu untuk kebersamaan makhluk di bumi dan makhluk yang di laut. Itu Mas Anton, Mas Alif. Oke. Kita pikir segitu dulu aja kali ya. Iya, cukup. Cerita tentang beliau yang menjaga laut, si Kraken ini yang menjaga laut. Oke. Ya. Terima kasih Mas Amin atas kasih banyak, Mas Amin. penjelasannya, detail tentang sosok Kraken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alif, Mas Anton. Nah, Sobat Time Travel, itu dia hasil penelusuran kita mengenai sosok tangan yang menerima sesaji di sedekah laut di Tegal waktu kesaksian Mas Amin tentang fenomena angin. Oh iya, satu lagi Mas Anton, maaf. Kita episode kali ini bahas tentang Kraken. Karena menyambung episode yang kemarin. Oh iya, sama laut juga, sedekah laut. Tapi itu adanya di utara Jawa. Sekarang Kraken adanya, waktu kita ketemu adanya di sekitar Samudra Pasifik ke arah Samudra Atlantik. Oh, yang orang sebut sebagai segitiga Bermuda kali ya? Di sekitar situ memang ada sebutan segitiga Bermuda. Iya. Mungkin Sobat Time Travel di lain kesempatan, insya Allah kita akan angkat tentang apa sih segitiga Bermuda, di sana tuh ada apa dan misterinya siapa? seperti apa, ya kan gitu. Iya, siapa yang menghuni di sana? Iya. Jadi tetap saksikan channel kita, menunggu tentang episode yang ada di Segitiga Bermuda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita mengenai sosok Kraken. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Tetap like, share, comment, and subscribe di channel kita. Sampai bertemu di episode selanjutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.